Kalau murid di sekolah ini nurut, guru akan menyuapinya serpihan kertas. Pak Guru tidak sakit jiwa. Tapi, karena sekolah terlalu miskin, beli permen pun tidak mampu. Koran rasanya agak manis. Dan guru menjadikannya hadiah. Murid yang paling melarat bernama Carl. Sepatunya bekas dari ayahnya, yang ditambal memakai ban bekas. Takut dibuli, ia melepas sepatu. Anne masuk kelas bertelanjang kaki. Guru melihatnya dan marah. Dan dicap pengecut. Ia seorang pemabuk dan mau kondo. Tapi, gengsinya gede. Ia pengangguran meski telah lama menikah. Dan bergantung pada bansos pemerintah. Jagonya cuma bikin anak. Ia menghamili istrinya setahun sekali. Anak kelimanya perempuan, cantik bagaikan malaikat. Ayahnya menamainya dengan nama yang indah, yaitu Maria. Tapi, tak lama, Maria mati kelaparan. Karena anak-anak mereka kelaparan, keluarga mereka mencari nenek dari ibu Carl. Tetap senang, karena dulu mereka tidur di lantai. Tapi, sekarang mereka bisa tidur di kasur. Malamnya, anak-anak gatal-gatal. Kasur mereka penuh kutu, dan mereka tidak bisa tidur. Ayah Carl menggotong kasur keluar, dan menyuruh mereka menginjak-injak kasur, lalu menyiramnya dengan air. Cara ini tampaknya ampuh. Tapi, adik Carl, Oliver demam. Mereka tidak mampu berobat. Bahkan, mereka tak mampu membeli arang untuk memanaskan air. Ibu Carl ingin memungut arang bekas orang. Tapi, ayah Carl gengsi, dan melarangnya pergi. Oliver akhirnya mati. Carl melihat dengan mata kepalanya sendiri adiknya dimasukkan ke peti mati. Ia tidak tahu Oliver di sana bagaimana. Setidaknya, ia tidak kelaparan lagi. Karena anaknya mati, keluarga mereka mendapat santunan. Tapi, Carl tidak pernah mengeluh tentang keadaannya. Ia dan adiknya menjaga adik-adik mereka. Ayahnya bilang mereka adalah keberuntungannya. Tapi, ucapan tanpa aksi sama saja percuma. Maria meninggal. Saat Carl menemui ayah setelah kehilangan dua anaknya, ibu Carl ogah tinggal di rumah itu. Ia membawa dua putranya ke gereja, dan mendapat bantuan selimut serta kasur. Lalu pindah ke gubuk di seberang toilet umum. Kalau hujan, rumah mereka bau pesing dan tergenang air. Tapi, setidaknya ibu Carl senang. Tak lama, ia melahirkan anak keenamnya. Ayah juga tampak mulai berubah. Ia mendapat pekerjaan jadi tukang. Meski pekerjaannya kasar dan dibayar murah, ia tetap memakai dasi dan jas saat pergi kerja. Hari pertama bekerja ia diberi upah. Tapi, malamnya ia menghamburkannya untuk mabuk. Dan tak sengaja menendang pispot. Esoknya, karena telat, ayahnya dipecat. Setelah itu, ia tidak punya pekerjaan stabil lagi. Ia cuma bekerja serabutan di desa. Dan dibayar cuma sedikit. Orang rumah sudah tak menaruh harapan pada ayah. Karena ia tak pernah menafkahi keluarganya sepeser pun. Carl akhirnya tumbuh besar. Ibunya melahirkan anak ketujuh. Kakeknya mengirim 5 pound untuk dibelikan susu. Tapi, ayahnya malah menggunakannya untuk mabuk. Carl tidak dapat mencegahnya. Di rumah, benar-benar tidak ada makanan. Ibu Carl menyuruhnya untuk menjemput ayah. Tapi, Carl tidak bisa. Kalau sampai ayahnya malu, ia pasti dihajar sampai bonyok. Akhirnya, Carl mencuri makanan sisa orang, dan menunggu ayah pulang di tengah hujan. Karena kedinginan dan kelaparan, Carl pun pingsan.